apa? Itu aja dulu, singkat. Oke, ada beberapa yang dikasihkan yang saya tahu ya. Yesus bersujud, kemudian Yesus berpuasa, Yesus matinya dikafani dengan kain lengan putih. Kemudian Yesus apalagi ya mengucapkan salam dan sebagainya. Tidak makan babi dan sebagainya. Nah itu yang saya amati. Terima kasih. Lanjut. Oh iya. Jadi sebagian yang Bapak pahami itu, yang Bapak klaim sebagai ajaran Yesus yang belum kami ikuti, itu sebenarnya adalah tradisi orang Yahudi. Ya, tradisi orang Yahudi, karena Yesus itu ditempatkan sebagai manusia pada keturunan Daud, dalam silsilah Daud sebagai orang Yahudi gitu. Jadi itu sebagian, dan bukan ajaran Yesus itu kan. Jadi begini, perlu saya beritahukan kepada Pak Dhani, dan mudah-mudahan ada yang mendengarkan nanti yang dari agama Pak Dhani, ya pendengarlah, mudah-mudahan ada pendengar, atau nanti ada yang memposting ulang ini pernyataan ini, bahwa ajaran Musa itu bukan ajaran Yesus sesungguhnya, tetapi masih bayangan atau gambaran dari ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu artinya Yesus ada di dalamnya sebagai pribadi sang firman. Kristus itu ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Itu ajaran Kristus adalah firman dalam urapan Roh Kudus. Jadi gambaran ajaran Musa itu yang bersifat perintah-perintah dan larangan, atau di dalam Alkitab LAI terjemahan lama disebutkan bersifat syariat Taurat, itu ya. Bersifat syariat Taurat. Itu adalah gambaran dari ajaran Yesus yang akan datang. Itu yang akan datang waktu zaman Musa. Waktu zaman Musa yang akan datang itu. Dan wujudnya adalah Kristus. Saya bacakan dulu mengenai hal ini. Kolose pasal 2 ayat 16. Ya. Jadi judulnya carilah perkara yang di atas. Ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Menghukum itu artinya menghakimilah, mendakwa, artinya seperti yang dikatakan Pak Dhani itu tadi, yang tidak dilaksanakan orang Kristen ya. Tidak dilaksanakan orang Kristen. Saya ulangi, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya. Ini termasuk kelahiran Tuhan Yesus. Yang dipersoalkan bukan Desember, bukan tanggal 25 dan lain-lain. Bulan baru, ini acara tahun baruan dan lain-lain, artinya tahun baru Masehi, seperti itu. Harus begini, harus begitu ya. Ataupun hari Sabat ya. Jadi semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Kristus itu artinya Yesus yang adalah sang firman, menggambarkan firman Tuhan yang dikanonkan ini, menggambarkan ya, bukan Yesusnya yang firman. Tapi namanya sang firman, menggambarkan firman Tuhan yang dikanonkan ini. Dan Kristus itu sudah ada campur tangan Roh Kudus di dalamnya, di dalam pemahamannya itu. Jadi bukan sistem syariat lagi. Sistem syariat itu tahu dilaksanakan walaupun tidak mengerti, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan mati. Itulah hukum Taurat, syariat, bersistem syariat. Syariat, saya kira syariat Muhammad pun sama seperti itu. Dengan syariat Musa sama, sanksinya ada. Tapi ajaran Kristus tidak ada lagi syariat. Itu. Saya bukan buka ayatnya,
bahwa di mana dikatakan bahwa ajaran Kristus itu adalah ajaran firman dalam urapan Roh Kudus, tidak ada syariat ya. Saya bacakan dulu Roma pasal 7 ayat 6. Ayat 6. Salah ya. Roma pasal 7 ayat 6. Iya benar Pak, Roma pasal 7 ayat 6. Tidak menurut huruf. Iya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia. Artinya mati, sudah hidup dalam hidup baru lewat waktu baptisan. Kan itu Iya. mati dan hidup baru. Kan itu. Bangkit untuk hidup baru, mati bersama-sama Kristus. Karena Kristus itu mati adalah untuk menggenapkan dan membayar sanksi atau sanksi kematian, mati dalam hukum Taurat ya. Jadi kita mati telah terhadap hukum Taurat itu artinya waktu sudah dibaptis ya. Ya. Sudah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Artinya bukan sistem Taurat, bukan sistem syariat Taurat lagi, tetapi sistem Roh Kudus, yaitulah Kristus itu, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan bukan dalam keadaan yang lama menurut huruf hukum Taurat itu. Jadi kami melaksanakan itu, misalnya ada larangan lah, sunat misalnya bagi orang Israel. Kalau disuruh kami bersunat, kami harus tanya dulu, untuk apa itu? Kami harus cari tahu dulu. Kalau sudah mengerti, harus dilaksanakan. Kalau tidak dimengerti, boleh tidak dilaksanakan ya. Kalau tidak dimengerti, misalnya baptisan lah, kan yang penggenapan sunat itu kan baptisan yang didahului pertobatan. Kalau kami tidak boleh disuruh-suruh bertobat, dibaptis, harus memberi diri dibaptis. Artinya tandanya sudah percaya dan sudah mengerti. Kalau sudah dipahami harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan mati rohani atau gugur kepercayaannya. Seperti itulah. Itulah contohnya. Perpuluhan tidak boleh diatur sebagai peraturan itu, sebagai syariat itu. Tidak boleh. Kalau mengerti, laksanakan. Kalau tidak mengerti, boleh tidak dilaksanakan. Laksanakan apalah, bentuk apa? Mungkin bentuk sedekah, bentuk korban, kolekte, dan lain-lain. Dan tidak boleh dengan perpuluhan ini. Kalau sudah mengerti, harus dilaksanakan. Itu sanksinya. Itulah ajaran Kristus. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak Dhani, apa sih manfaatnya, hubungannya sunat kulit katan dengan keselamatan? Gak ada sama sekali. Tapi harus dilaksanakan menurut hukum syariatnya Islam. Gitu. Syariatnya agama Bapak ya. Harus dilaksanakan. Dan justru pertama. Tapi walaupun saya tidak mempertanyakan tertulis di mana ini sunat ini, saya tidak mempertanyakan. Tidak begitu, bagiannya orang lain itu. Bagiannya apologet yang lain. Ya. Itu. Jadi itulah contohnya. Jadi misalnya babi dituliskan di situ. Kalau disuruh kami tidak makan babi, ya kami harus tanya dulu. Karena sudah ada jawabannya di Kisah Rasul 10 bahwa seluruh binatang haram di dalam Imamat 11 itu adalah gambaran bangsa kafir. Bangsa kafir itu adalah non-Israel ya. Non-Israel yang tidak boleh masuk di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh dimakan lah. Tidak boleh masuk di dalam tubuh Kristus. Makanya pandangan orang Israel pun seperti itu sekarang. Orang kafir tidak boleh masuk bait Allah. Najis katanya. Saya kira agama Bapak pun ikut-ikutan seperti orang Israel terhadap kami. Najis katanya. Ya seperti itu dulu Pak Dhani. Lanjut. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya.